BUMN. Halo Sobat JDIH BUMN, pada tanggal 24 Maret 2023 yang lalu, 3 peraturan Menteri BUMN hasil penataan dan simplifikasi telah diundangkan. Proses penataan dan simplifikasi peraturan ini berhasil memangkas 41 peraturan Menteri BUMN dan 4 keputusan Menteri BUMN yang bersifat regeling menjadi hanya 3 peraturan Menteri BUMN yang lebih komprehensif. 3 peraturan Menteri BUMN hasil penataan dan simplifikasi tersebut yaitu 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 1/MBU/03/2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 3/MBU/03/2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Nah, Sobat JDIH BUMN, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai hal yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN hasil penataan regulasi dan simplifikasi yuk! Pertama, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 1/MBU/03/2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Sebagaimana judulnya, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN atau juga dikenal dengan program TJSL BUMN. Terkait dengan penugasan khusus BUMN, substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain tahapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pelaporan penugasan khusus BUMN. Sedangkan terkait dengan program TJSL BUMN, substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain pengelolaan, pengawasan dan pelaporan, Komite Program TJSL BUMN, dan kinerja program TJSL BUMN. Sobat JDIH BUMN, selanjutnya adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Pada dasarnya, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata kelola dan pedoman bagi pengambilan keputusan dalam kegiatan korporasi yang signifikan bagi BUMN. Substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain 1. Prinsip tata kelola BUMN. 2. Penerapan manajemen resiko BUMN. 3. Penilaian tingkat kesehatan BUMN. 4. Perencanaan strategis BUMN yang terdiri dari pengaturan mengenai perencanaan pada tingkat portofolio BUMN dalam bentuk peta jalan BUMN, rencana jangka panjang, rencana kerja anggaran perusahaan, kontrak manajemen tahunan, dan rencana strategis teknologi informasi BUMN. 5. Pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN yang terdiri dari pengaturan mengenai tambahan penyertaan modal negara pada BUMN, restrukturisasi BUMN, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi pada BUMN, privatisasi BUMN, pedoman kerjasama BUMN, pedoman pengadaan barang dan jasa BUMN, penghapus bukuan dan pemindah tanganan aktiva tetap BUMN, pedoman lindung nilai BUMN. 6. Penyelenggaraan teknologi informasi BUMN, dan 7. Pelaporan BUMN. Selanjutnya Peraturan Menteri BUMN yang ketiga, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 3/MBU/03/2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai 1. Syarat anggota direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dan anak perusahaan BUMN. 2. Manajemen talenta direksi BUMN. 3. Tata cara pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. 4. Tata cara pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN. 5. Tata cara pemberhentian anggota direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dan anak perusahaan BUMN. 6. Penghasilan anggota direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Dan 7.
organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Selain itu, Peraturan Menteri ini juga memuat pengaturan baru seperti daftar dan rekam jejak direksi atau calon direksi BUMN, talenta muda menjadi direksi BUMN, single income direksi BUMN, eligibilitas tantiem atau insentif kinerja, long term insentif, dan lain-lain. Sobat JDIH BUMN, demikian penjelasan mengenai Peraturan Menteri BUMN hasil penataan regulasi dan simplifikasi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca dan download 3 Peraturan Menteri BUMN tersebut di website JDIH Kementerian BUMN di jdih.bumn.go.id.